Ohayo gozaimasu minasan. Di sini kita akan mencoba eksperimen gimana kalau kita naruh barang yang ada di fasilitas umum. Kita akan eksperimen di stasiun yang ada di Jepang. Gimana kalau kita naruh barang yang ada di Jepang. Contohnya sekarang ini kita akan menaruh koper dan juga tas yang kita bawa begitu aja di stasiun ya, yang kota Bene stasiun itu sangat banyak sekali orang yang lalu lalang dan juga yang datang dan pergi, bisa aja diambil begitu aja karena tidak ada yang punya. Terus kita lihat, akan kita tinggal beberapa menit atau beberapa jam. Nanti kita akan kembali dan kita akan cek lagi barang kita apakah masih atau sudah hilang. Kalau sudah hilang nanti kita akan menuju ke kantor polisi untuk mengecek barang yang kita taruh tadi. Ataupun kalau masih ada, berarti memang benar tandanya Jepang itu negara yang aman dan nyaman bagi orang yang tinggal di Jepang. Tapi ada beberapa oknum yang datang dan tidak bertanggung jawab, akhirnya membuat Jepang itu menjadi tidak aman melalui kriminal dan lain-lain. Oke, langsung aja kita akan coba. Di sini kita punya tas dan koper. Kita akan taruh gitu aja. Ya, ini. Di sini ada barang-barang berharga ya, yang saya miliki. Kita akan cek seberapanya aman Jepang yang ada di sosial media. Kita akan coba eksperimen ya. Sebelumnya juga saya udah pernah hampir beberapa kali itu kehilangan barang, bahkan barang yang saya bawa itu jatuh seperti itu, dan saya coba ke kantor polisi, akhirnya ketemu tidak diambil siapa-siapa. Berarti tandanya negara Jepang aman. Kita coba lagi eksperimen melalui video ini. Kita akan pergi keliling stasiun dan kita tinggal beberapa jam selama aja di lokasi kereta atau stasiun yang memang banyak orang di sini. Cuma sekarang jam-jam kerja ya, jadi tidak ada orang, hanya beberapa saja. Tapi setiap ada stasiun yang turun atau berhenti, banyak sekali yang turun juga untuk melewati lokasi ini. Jadi kita akan coba eksperimennya. Langsung saja, let's go. Oke, kita pertama sekarang menuju lokasi yang ada di stasiun. Di sana ada Iriguchi ya, atau Iriguchi juga. Ini pintu keluar dari sisi barat dan timur. Di sana untuk menaiki kereta ya, pintu masuk untuk naik kereta dan pembelian tiket. Kita akan coba ke sana. Di stasiun, khususnya di sekarang ini Yokkaichi, itu fasilitasnya sangat lengkap. Di bawah tanah ada juga mall, di atas juga ada, dan di lantai dasar juga ada. Di situ ada rute kereta dan pembelian tiket dan informasi menggunakan bahasa Inggris juga ada, ataupun bahasa Jepang khususnya. Ada mall-mall di sekitar itu ada jam keberangkatan dan ada juga
tempat makan restoran, terus ATM juga lengkap. Di sini banyak orang yang lewat dan aktivitas juga. Jadi barang yang kita tinggal tadi akan dilalui banyak orang yang bisa saja kalau orang yang tidak baik akan diambil dan dibawa pergi. Tapi kita akan coba eksperimen seberapa aman Jepang. Kita akan tinggal untuk keliling ya, muter-muter. Di sana ada kota ya, kota. Fasilitas lengkap, ada taksi online, taksi biasa, ada bus, dan juga hotel-hotel jika mau pergi di daerah sekitaran itu. Karena ini kota besar ya, lumayan lengkap, tapi tidak sebesar kota metropolitan seperti Tokyo dan Osaka. Hai, kita lihat luarnya stasiunnya seperti apa. Luar stasiun. Di situ baru ada pembangunan jalan layang ya. Jalan layang di sini hebat sekali. Ya, perancangannya di Jepang sangat rapi dan terarah, lengkap dengan fasilitas yang lain. Jadi kemungkinan ini akan digunakan untuk jalan penyeberangan jalan ya, orang yang berjalan. Kemudian di situ juga ada perempatan yang lumayan ramai. Maka dari itu Jepang menyediakan jalan layang atau jembatan layang untuk para pejalan kaki. Kemudian kita arah ke muter-muter aja seperti ini. Ya, kita muter-muter aja ya seperti ini. Ini baru dalam proyek ya, pembangunan. Dalam proyek pembangunan. Dalam EPI juga ada mall ya, mall pembelanjaan lumayan lengkap. Jadi kalau di sini EPI-nya itu sudah menyediakan pembelanjaan ya, atau mall yang ada di bawah tanah. Kita lihat mulai dari fashion ya, kemudian kosmetik, kemudian peralatan yang lain, rumah tangga, dan lain-lain. Sangat lengkap. Ini pintu keluarnya ya, pintu keluarnya. Di luar masih ada banyak fasilitas yang lain yang sangat lengkap ya. Ini tempat judi, game online seperti itu, namanya Pachinko.
atau tempat slot ya. Di sana ada fasilitas. Kemudian di atas ini rel kereta, ada pembeli pengiriman. Kemudian komputer sama supermarket ya, lumayan lengkap banget ya. Ini bukan kota besar, cuma sudah lengkap sekali, beda dengan kota-kota besar ya. Ini hanya di stasiun ya, di stasiun aja sudah lengkap sekali. Di sana ada Donki yang harganya murah-murah, McD, Chill Station, Grill Station, mas. Kemudian di sana ada hotel sangat banyak ya, kalau di luar biasanya di stasiun-stasiun menyediakan hotel yang lengkap. Namanya Kintetsu. Kintetsu lain dong. Kita sedang pesan ini ya, makanan. Makanan seperti ini. Kita masih menunggu. Bekerja kantoran. Masih menunggu. Memilih sendiri. Kita pesan makanan karena dari pagi belum makan. Kita akan menuju ke lokasi tempat kerja ya, tapi masih nanti jam 2 siang baru dijemput. Maka dari itu kita akan makan dulu. Hai, itadakimasu. Di sini juga lengkap fasilitasnya, bisa sambil ngecas juga. Ada juga yang mengerjakan tugas di sini atau bekerja di sini juga sambil makan dan sebagainya. Itadakimasu.
Kita jalan lagi, lihat-lihat gedung yang ada di kota Yokkaichi. Ini sangat besar dan rapi, tidak ada sampah sama sekali di jalanan, tidak ada sampah sama sekali. Nah, ini sangat rapi dan sangat bersih. Kita lihat sana dulu, kotanya seperti apa. Kotanya seperti ini. Balik lagi. Kita lihat gedung berikutnya. Kita lihat bagian yang berikutnya sana. Ada apa di sana? Untuk toko-tokonya yang berada di sekitar stasiun ini biasanya buka jam 9 ke atas ya. Jadi kalau datangnya jam 6 sampai jam 8 itu belum buka. Cuma di sini ada pengumuman yang 24 jam buka. Di situ ada tulisannya 24 open. Jadi walaupun bisnisnya tutup, tapi nggak usah khawatir. Untuk minimarket atau kombini buka 24 jam. Kalau sewaktu-waktu datang setengah malam atau subuh. Di sana lokasi pachinko ya, ini ya, pachinko atau slot ya. Kita nggak mau ke sana. Ini juga buka 24 jam biasanya. Banyak orang Jepang yang menggunakan pachinko ini untuk hidup, ya, dapat uang, kemudian digunakan untuk makan bisa. Kalau nggak beruntung berarti belum rezekinya. Ada juga yang sampai setiap hari datang ke pachinko karena nggak punya rumah juga ada. Ada juga yang karena memang orangnya homeless ya, maaf, tidak punya rumah atau tidak punya keluarga atau tidak punya uang. Jadi kebanyakan mereka datang ke lokasi-lokasi tersebut untuk tinggal, karena dilihatkan udaranya sekarang dingin, musim dingin, fuyu ya, musim dingin. Derajatnya bisa sampai 0 derajat kalau di sini. Kalau pas puncaknya itu bisa minus. Makanya nggak banyak orang yang mau tinggal duluan. Salah satunya yaitu untuk mengakalinya, nggak punya rumah dan uang, mereka datang ke pachinko untuk mengadakan diri atau kegiatan yang lain. Kita akan lihat lagi berapa aman barang yang kita tinggal tadi ya, sono mama saja. Lihat, open, yes. Kita lihat seberapa aman
seberapa aman Jepang sama seperti yang ada di sosial media, bahwasanya barang yang akan hilang akan ketemu, barang yang jatuh akan ketemu, barang yang ditaruh gitu aja juga akan ketemu di Italia. Apakah benar? Kita tadi tinggal koper dan tas di di stasiun, dan banyak orang yang lalu lalang yang berangkat atau turun dari stasiun atau kereta melewati barang yang kita tinggal tadi. Apakah masih ada di kaca? Yes, dan ternyata masih aman. Lokasinya masih aman. Gak usah dicek, gak usah diapa-apain, senang aja. Kita udah tahu kalau Jepang itu sangat aman. Ya, orang Jepang dididik dari kecil untuk etikanya sangat-sangat dibentuk ya. Dari SD udah beranak sendiri dan sebagainya. Ternyata tertanam sampai besar dan dewasa atau tua mempunyai karakter yang bagus. Kalau bukan miliknya, tidak mau mengambil. Oke, terima kasih Minasan telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan ataupun request kita mau ngapain aja di konten ini, di konten berikutnya, langsung saja komen di bawah. Nanti insya Allah kalau kita ada waktu lagi kita buatkan kontennya sehubungan dengan kehidupan di Jepang ataupun hal-hal yang lain tentang Jepang. Hai, arigatou gozaimasu. Bye bye.